Yo, lu saben hari Romanya ngopi aja di sini. Apa jangan-jangan lu ngelamar emak deh? Biar minum kopi gratis saben hari. Aduh, Mas Koyonnya pakai bon utang ya? Ntar kopi dimuncrat. Tapi, perasaan emak nulis utang kamu di buku yang mana ya? Di buku emak tuh banyak kan tulisan bon kamu semua, utang kamu semua. Lah, nyaingin gua lo yuk. Kesini cuma nambahin bon kopi doang. Malu-maluin aja. Yaelah Ren, udah nyantai aja. Lu berdua itu udah emak anggap anak sendiri, ya kan? Iya dong. Ya udah deh, Mak. Kopi hitam satu dah. Satu apa dua? Satu aja, Mak. Satu juga nggak habis. Kopi pacar enak kan? Bukan main, Mak. Iya dong. Enak banget, Mak. Bisa diutang lagi. Panasan, Pak. Iya. Enak kan kopi mak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini tempat ibadah, bukan tempat jualan. Ya Allah Pak. Bapak kan bisa ngomong Pak. Kan saya nggak mengganggu orang ibadah Pak. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong jangan kasar gitu Pak sama Mas Haro. Mas Haro itu cuma penjual kecil-kecilan. Kecil-kecilan, lu nggak lihat di depan gerbang orang-orang pada ngopi dan nyapa di situ. Ini tempat ibadah, bukan tempat nongkrong ojek online. Kalau sampai donatur tahu, mau ditaruh di mana muka saya? Malu, masjid bagus kayak gini, tapi kumuh. Pak, kenapa Bapak nggak ngomong baik-baik aja? Saya juga tidak mengganggu orang ibadah Pak. Saya cuma mau jualan di sini. Emang cukup jualan kopi kayak gini buat hidup mak? Saya cupin aja Pak. Walaupun cuma untung 10-20 ribu, bisa berkah. Ya kalau mau lebih banyak, saya kasih saran. Usaha gampang tanpa modal. Saya pengen tahu. Astagfirullahaladzim. Lu kalau ngomong dijaga dong, Pak. Kebangetan. Udah pengalaman kan? Jadi gampang. Penghasil lebih banyak tanpa modal. Tapi ntar. Ya udah. Gua nggak mau ada yang jual lagi di sini. Kalau masih jualan, gua laporin ke petugas. Astagfirullah. Mak, istighfar ya Mak ya. Mak nggak apa-apa mak. Atau cuman ini tergelincir. Sakit sih. Sakit banget. Pokoknya saya nggak terima mak. Mak diperlakukan seperti ini mak. Kurang ajar deh. Harus pelajaran deh. Udah Tom. Udah. Kami mau nganterin emak pulang Tom. Yuk, yuk. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Iya, deh, pelan-pelan dibantuin ya. Pelan-pelan, Mak. Pelan-pelan, Mak. Itu Tommy, barang-barangnya Mak tolong diangkutin. Kita di Islam diajarkan untuk saling menolong anak yatim, janda tua, dan orang yang lebih tua. Seperti Mak Saroh. Dia hidup sebatang kara yang berjualan minuman dan keuntungannya habis buat biaya hidup sehari-hari. Ya, kalau kita bisa ngebantu dia, kenapa enggak? Bukannya untuk pamer, tapi kita hanya bisa mengingatkan bahwa kita tinggal di dunia ini enggak sendiri. Masih ada orang yang perlu kita bantu. Apalagi mereka yang membutuhkan. Gua nggak terima. Mak Saro itu udah kayak mak kita. Gua hajar tuh orang. Emang udah kelewatan tuh orang, nggak punya adab. Cuman yang gue heran, kok bisa jadi pembina masjid ya? Bro, gua kenal dia dari masih sekolah. Emang anaknya bengal, bangor. Ya gitulah, emang harus kita kasih pelajaran. Emang sih, orang kayak gitu bikin kesel. Tapi kok bisa ya, dia jadi pembina masjid? Ya jelas bisa lah bro. Dia itu cuma cari pencitraan.
Apalagi kan ntar dia mau nyalonin diri jadi wali kota. Wah, pantesan. Saja. Nyari muka itu dia. Kalau nggak mungkin duit dari bapaknya, ya nggak bisa lah dia jadi seorang pemimpin kayak gitu. Gue juga gak bakal milih dia. Kalau dinyalonin ya nggak? Ngapain? Ngapain orang kayak gitu kita pilih? Gak punya moral tau nggak orang kayak gitu. Dadap. Mak, saya bantu mak. Si Tommy. Iya mak. Hati-hati mak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, makasih banyak Tommy. Mak gimana? Kakinya masih sakit. Alhamdulillah. Tommy cariin tukang urutnya mak. Gak usah. Kalau kaki sih nggak apa-apa. Tapi kenapa ya? Emak tuh kok ngerasa sedih banget ya. Kalau masalah dihinain, itu sih emang gak apa-apa. Tapi ini perasaan kayak gimana Tom, ya Allah. Dihina, direndahkan. Perasaan hati emak itu seperti apa? Emak gak tahu Tom. Maksudnya apa dengan kata-kata seperti itu? Itu yang emak gak ngerti Tom. Saya ngerti mak. Dan saya juga nggak habis pikir sama Mustaqim. Kalau dia memang benar-benar nggak suka sama emak, harusnya kan bisa dengan cara baik-baik. Nggak perlu menghina emak segala seperti ini. Seharusnya sih memang begitu. Tapi ya sudah, biarin aja. Biarin aja dia mau menghina seperti apa. Emak juga nggak ngerti. Tapi ya sudah lah. Biarkan dia mau ngomong apapun, biarin aja Tom. Cuman emak nggak ngerasa sakitnya kayak gimana Tom. Ya astagfirullahaladzim. Maksudnya apa itu? Mas lagi ngomong gitu Tom. Maksudnya apa ya Allah? Cuman itu yang bikin hati Mas sakit. Mas Saroh, nggak perlu khawatir dan takut ya. Kita semua sayang kok mak sama emak. Tenang aja mak. Kita semua ngedukung. Apapun yang terjadi, Tommy ngebelain mak. Emak nggak perlu takut dan khawatir ya. Insya Allah ya Tom ya. Makasih banyak ya Tom ya. Makasih banyak kalian sudah peduli sama emak. Mudah-mudahan support dari Tommy juga dari teman-teman semuanya. Insya Allah emak akan kuat. Insya Allah emak akan kuat seperti biasa. Kenapa ini syukur? Masjid kok sepi begini? Orang kok pada kagak sholat ke masjid. Biasanya penuh loh. Saya juga kurang paham Pak. Biasanya juga di depan sini suka banyak yang mangkal ojol-ojol. Ya, padahal mereka itu rajin Pak sholat berjamaah di masjid ini. Apa-apaan syukur? Ini bahaya. Kalau begini terus, donatur yang ngasih uang ke masjid dan bantu pencalonan saya bakal mundur. Lu tahu kan, gua butuh dukungan dari mereka. Apa ini gara-gara video yang viral itu ya Pak? Video apa? Ini nih Pak, video yang lagi viral di grup ojek online Pak. Ini lihat Pak. Apa-apaan itu? Begini Pak, gimana kalau misalkan nih Pak ya, ini saya kasih saran gitu ya. Bapak bikin video klarifikasi gitu, permintaan maaf gitu Pak, gimana? Video klarifikasi? Itu nggak cukup. Video itu udah viral. Gua mau video itu di take down. Ada yang bisa ngapus video itu? Berapapun gua bayar. Kalau udah viral sih susah Pak. Kecuali Bapak bikin video klarifikasi Pak, minta maaf. Nah, kalau Bapak tidak sengaja Pak, Bapak hilang. Permintaan maaf. Udah terlambat. Saya mau lebih dari itu. Gimana caranya? Gua nggak sampai kehilangan dukungan. Ya udah, kita lihat aja nanti. Waduh, sepi. Mak Saroh belum dagang. Pasti kakinya masih sakit. Kasihan banget Mak Saroh sendirian di rumah. Jadi harus diberesin cepat-cepat Pak masalahnya Pak. Kalau enggak bisa tanggung besar. Itu pasti dia. Karena cuma dia yang ada di waktu itu. Kalau emang dia yang nyebarin video itu, gue beresin dia. Sabar dulu Pak. Bapak jangan gegabah. Bapak jangan kelihatan mengancam.
Karena bisa bikin masalah tambah besar, Pak. Lu jangan atur-atur gua. Lu harus tunduk sama gua. Ayo keluar. Iya, Pak. Bang Mustaqim, Lu yang bikin video itu kan? Lu pikir lu bisa seenak yang nyebarin video tentang gua? maaf nih Bang Mustaqim. Kenapa ya? Saya bingung. Pak, sebaiknya Bapak tenang dulu, Pak. Takut nanti bikin masalah lebih besar lagi, Pak. Lu jangan coba macam-macam ya. Ini belum selesai. Lo pikir gue takut sama lo? Ya tunggu aja tanggal mainnya. Habis lo Mustaqim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya Allah. Mak, Masya Allah, Mak. Gimana Mak kakinya? Udah enakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan dikit. Tapi kenapa ya? Kok hati rasanya masih sakit aja ya? Mak, si Mustaqim nggak perlu emak pikirin terus. Daripada emak ntar makin sakit. Ya bro ya? Iya bener tuh, Mak. Enggak sih. Udah nggak dipikirin. Tapi kenapa ya dia kok segitunya? Segitu nggak sukanya sama emak. Sampai sekarang cuma jualan kopi doang. Mak, Mak tuh nggak salah, ya. Nggak usah khawatir, Mak kan cuma nyari rezeki yang halal. Bener nggak bro? Iya. Iya. Mak, emak kalau masih dilarang lagi sama Mustaqim dagang di depan masjid, kita bisa bantu kok Mak nyari tempat yang lebih baik. Pokoknya emak jangan sampai berhenti berdagang, ya bro? Iya, semua biar kita urus. Iya, tenang aja Mak. Beneran? Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Iya, Tapi Mak. pijitin dong ini Mak ada Iya, sakit. tenang aja Mak. Pelan-pelan Yang bener aja. pijitnya tuh. Kamu boleh pijitin. Iya, Mak, udah, atur enak pijitan Tio, Mak. Enak yang Mak, ada tamu tuh datang. siapa ya? Siapa ya? Cepet aja Mak. Bismillah. Pelan-pelan, Mak ya. Bismillah. Amat ada kamu ya? Iya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, Mak. Mas Aro, saya datang, saya mau minta maaf atas kejadian kemarin. Saya sadar, saya salah. Emak sudah maafin ya Pak. Tapi kalau bisa jangan sekali lagi, jangan diulangin lagi ya Pak ya. Iya Mas Aro, saya mau bantu Mas Aro. Kalau mau, Mas Aro saya bukain kios di depan masjid. Gimana? Pasti banyak yang datang. Semata-mata untuk menebus kesalahan saya kemarin. Mau ya? Terima kasih Pak. Tapi mohon maaf, tawaran Bapak nggak saya terima. Emak lebih enak. Hidup udah cukup kayak begini aja lah Pak. Saya paham, Mak. Manusia itu tempatnya salah. Kalau emang saya salah, saya mau dimaafkan, Mak. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ya udah, kalau ada apa-apa, Mas Aro jangan sungkan hubungin saya ya. Kalau gitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya Ran? Lu serius? Hamba Allah dari Sulawesi? Oh iya ya. Oke siap Ran. Makasih ya. Waalaikumsalam. Mak, alhamdulillah. Barusan si Randy nelpon saya. Katanya ada hamba Allah dari Sulawesi ngelihat video viral kita kemarin. Mak, dia mau memfasilitasi emak segalanya. Dia mau ngasih emak ruko, memodalin emak, dan memberangkati emak umroh. Subhanallah ya Allah ya Allah, suatu keajaiban. Emak mesti bilang apa kalau ini cuma hanya bilang terima kasih ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah keajaiban Allah. Iya, Emak Mak. harus bilang apa, cuma bilang terima kasih aja Tommy. Iya, Mak. Ini berkat emak semua. Allah itu nggak tidur, Mak. Ya Allah ya Iya, Mak. Rabb. Lihat nih,
Ternyata kekuatan dari kebenaran itu nggak bisa dibendung. Bahkan sejak video itu viral, Mustaqim mundur dari posisi pembina masjid dan akhirnya mundur juga dari pencalonan wali kota. Ini benar-benar bukti. Kadang orang yang di atas angin bisa jatuh juga kalau mereka salah. Kalau kita bisa jaga prinsip dan nggak takut speak up, yang salah akhirnya ketahuan juga. Tapi ini semua buat ngingetin kita, jangan pernah takut melawan ketidakadilan. Kadang kebenaran memang butuh waktu, tapi kalau kita sabar dan berani, pasti ada jalan.